Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa. Ini adalah pertemuan kita yang pertama setelah kita libur panjang di Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Semoga amal ibadah kita di bulan puasa ini diijabah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan liburan sudah berlalu, kita kembali lagi mengikuti perkuliahan sebagaimana biasanya. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kali ini adalah pertemuan kita yang ke-6 ya di mata kuliah teori ekonomi. Saya mohon izin share screen dulu materi kita seperti itu. Namun sebelum kita mulai, mari kita membaca doa atau membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teori ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini ini kita pertemuan di ke-6, namun kita masih mundur ya. Untuk yang kita bahas adalah pertemuan yang ke-5. Jadi saya beri kesempatan slide yang diberikan hari ini mungkin bisa dibaca, lalu kita bahas atau kita pelajari di minggu berikutnya. Bab 5, perusahaan dan teori produksi. Perusahaan dan teori produksi. Nah, ini adalah salah satu mata kuliah atau sub materi yang biasa dipelajari dalam ilmu teori ekonomi. Nah, sebelum kita bicara tentang produksi, tentu siapa sih orang atau pihak yang memproduksi begitu ya? Dan yang memproduksi sudah pasti sudah pasti sebuah perusahaan sebuah perusahaan. Nah, dalam teori ekonomi ini perlu juga mempelajari sikap produsen. Kalau kemarin kita sempat mempelajari tentang perilaku konsumen Namun ternyata juga ada perilaku produsen dalam menawarkan barang yang diproduksinya. Ongkos produksi merupakan salah satu yang penting oleh perusahaan dalam menentukan jumlah atau harga penawarannya. Nah, untuk mengetahui seluk-beluk kegiatan perusahaan dalam memproduksi dan atau menawarkan barangnya, maka perusahaan ini perlu melakukan sebuah analisis yang terkait dengan pertama adalah tentang faktor produksinya, yang kedua tentang ongkos produksinya, kemudian yang keempat tentang membandingkan penjualan produksinya dengan ongkos produksi yang dikeluarkan. Berarti membandingkan uang masuk dengan uang yang keluar. Kemudian yang keempat menentukan tingkat produksi yang paling menguntungkan. Saya harus produksi berapa unit nih agar untungnya sekian Nah, keempat ini biasa dilakukan oleh semua perusahaan atau semua produsen, bahkan pedagang kecil sekalipun, produsen kecil sekalipun. Nah, melihat faktor-faktor produksi seperti kita biasa tahu faktor-faktor produksi itu terdiri dari beberapa macam. Ada manusianya ada bahan bakunya, ada teknologinya, ada sumber daya alamnya, ada tenaga kerjanya, keahlian kewirausahaan dan seterusnya. Nah, kemudian ini pasti memerlukan biaya. Nah, faktor-faktor produksi memerlukan biaya, maka ini mesti diperhitungkan seperti itu. Nah, baik. Sekarang kita lihat berikutnya. Sebentar. Nah, bicara perusahaan, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian,
ya ini sebetulnya apa namanya organisasi begitu ya, organisasi yang biasa kita apa namanya lihat gitu ya, yang biasa kita apa istilahnya itu jumpai sehari-hari. Pertama adalah perusahaan perorangan, yang kedua adalah perusahaan firma, yang ketiga adalah perusahaan perseroan terbatas atau kita biasa mengenalnya dengan PT gitu ya. Nah, perorangan ini ya biasanya dimiliki oleh tentunya perorangan ya, bertanggung jawab sepenuhnya kepada perusahaan. Nah, keputusan tentang keuntungan kerugian, hutang piutang dari perusahaan misalnya ini ditentukan oleh orang tersebut. Kalau firma ataupun kongsian ini 2 orang atau lebih gitu ya. Nah, setiap pemilik mempunyai wewenang menjalankan perusahaan tersebut secara bersama-sama. Ya, misalnya CV gitu ya, FA dan lain-lain. Kemudian ada juga ya perseroan terbatas atau PT. Nah, ini mereka ini biasanya terstruktur ya. Mereka biasanya memiliki direktur ya, kemudian manajer untuk menjalankan perusahaan tersebut. Ya, bahkan ada komisaris gitu ya, dan lain-lain macamnya gitu ya. Nah, masih ada juga perusahaan lain selain 3 perusahaan tersebut di atas. Ya, di antaranya adalah ya koperasi, ya perusahaan negara dan perusahaan daerah. Nah, Bapak Ibu, ya saudara-saudari sekalian, tentu kita sudah tahu semua ya tentang koperasi itu apa, perusahaan negara itu apa, perusahaan daerah itu apa. Ini kita lalui saja dulu ya. Nah, kemudian disimpulkan bahwa di sebagian besar perusahaan ya tujuan memaksimumkan keuntungan tetap bertujuan yang paling penting. Nah, ini kalau kita misalkan ada sebuah pertanyaan ya sebetulnya tujuan perusahaan itu apa sih gitu ya. Sebetulnya tujuan perusahaan itu apa? Nah, tujuan perusahaan ya cari untung Bapak Ibu gitu ya, cari untung dan untungnya adalah yang maksimum. Keuntungan yang maksimum ya. Nah, tentu saja keuntungan maksimum itu selisih antara ya ongkos produksi dengan sales atau hasil penjualan. Nah, misalkan kita lihat di sini keuntungan diperoleh apabila hasil penjualan lebih besar daripada ongkos produksi, tentu saja gitu ya. Omset lebih besar daripada biaya. Kemudian kerugian apabila apa ya sebaliknya penjualan lebih kecil daripada ongkos produksi. Nah, ini kita sudah tahu semua. Nah, keuntungan maksimum diperoleh apabila perbedaan di antara hasil penjualan dan ongkos produksi mencapai tingkat yang paling besar. Jadi apa namanya gapnya semakin jauh, semakin tinggi gitu ya, omset penjualan, ya, misalkan produksinya semakin kecil. Nah, itulah keuntungan maksimum. Seberapa kecil kita bisa menekan biaya dan seberapa besar kita meningkatkan penjualan, disitulah maksimumnya, gitu ya. Nah, ada perbedaan ya di antara pengertian perusahaan dan industri yang mendasar dalam teori ekonomi. Nah, ini perusahaan dimaksud adalah badan usaha yang menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang-barang ya, tentunya yang dibutuhkan masyarakat dan biasanya menghasilkan satu jenis barang. Sementara industri adalah sebagai kumpulan dari perusahaan yang menghasilkan barang yang sama atau sangat bersamaan yang terdapat dalam suatu pasar. Jadi kalau ada satu PT gitu ya, produsen ya, dia biasanya ya apa namanya menggunakan faktor-faktor produksi. Ada bahan baku, punya duit, punya tenaga kerja, punya sumber daya alam, dia bikin produk gitu ya. Misalkan produk sendal, produk sepatu ya, makanan, minuman dan seterusnya. Nah, tapi kalau industri ini kumpulan-kumpulan dari perusahaan, ya, mereka membentuk sebuah komunitas atau sebuah pasar, gitu ya, dengan produk yang mungkin sama, gitu ya. Ada industri kelapa sawit, ada industri pertanian, macam-macam, gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu berkumpul menjual atau menawarkan barang yang sama. Nah, misalnya industri mobil, gitu ya. Yang dimaksud adalah berbagai perusahaan mobil yang ada di pasar yang sedang dianalisa. Nah, itu kira-kira ya contohnya. Nah, kemudian apa namanya fungsi produksi ya.
Jadi kalau kita bicara produsen, ya secara matematis kita bisa menentukan fungsi produksi atau kita merumuskan fungsi-fungsi produksi. Nah, fungsi produksi ini menunjukkan sifat keterkaitan ya di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakan. Nah, faktor-faktor produksi dikenal sebagai istilah input. Ya, kenapa input? Nah, karena ya memang inilah yang akan menjadi masukan ya daripada proses produksi ya. Ketika input di sini ya, kemudian diproses gitu ya, diproses jadilah dia sebuah output atau produk. Nah, sementara jumlah produk itu dikenal sebagai istilah output gitu ya, dikenal sebagai istilah output. Nah, kalau kita lihat di sini ya, fungsi produksi adalah terdiri dari Q atau quantity ya, jumlah produksi, terdiri daripada capital, maksudnya itu untuk memproduksi produk gitu ya. Kita butuh capital ya. Butuh modal, kita butuh labor, kita butuh tenaga kerja, kita butuh resources, butuh kekayaan alam, kita juga butuh teknologi gitu ya. Nah, ini adalah faktor-faktor produksi ya yang menjadi input atau yang menjadi sebuah masukan, menjadi sebuah modal gitu ya. Yang tentunya dengan ini kita akan mengeluarkan sebuah biaya gitu ya. Nah, contoh misalkan ya ada untuk menghasilkan barang pertanian misalkan ya. Untuk menghasilkan barang pertanian, Bapak Ibu sekalian semua, saudara-saudari, ini kita butuh banyak masukan atau butuh banyak input atau butuh banyak faktor-faktor produksi gitu ya. Karena kita ingin memproduksi tentunya. Kalau pertanian misalkan, apa yang kita butuhkan ya tanah gitu ya. Cangkul alatnya gitu ya, bajak ya, traktor gitu ya, alat penuai hasil, bibitnya, pupuknya, pestisidanya, pekerja pertaniannya, mandor, tenaga teknis, dan lain-lain. Nah, ini yang dikatakan sebagai faktor-faktor produksi. Nah, untuk mendapatkan ini tentu kan harus ada harga yang kita bayar. Gitu ya. Nah, itu disebut dengan ongkos produksi. Gitu ya. Jadi harus ada ongkos produksinya. Gitu ya. Nah, pernyataan atau persamaan di atas mempunyai pengertian bahwa ia merupakan suatu pernyataan matematik yang pada dasarnya tingkat produksi suatu barang bergantung kepada jumlah modal. Nah, ini jumlah modalnya gitu ya. Jumlah modal, yaitu jumlah tenaga kerja juga. Nah, ini tenaga kerjanya ada gitu ya. Dan jumlah kekayaan alam dan teknologi yang digunakan. Kekayaan alam tanah di sini gitu ya, atau bibit di sini, ya. Kemudian teknologi ya traktor misalkan gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan proses atau faktor-faktor produksi. Nah, kita misalkan mau mensimulasikan fungsi produksi dengan satu input variabel. Nah, kita bacakan di sini. Teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang keterkaitan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan beberapa tingkat produksi barang. Nah, dalam analisis tersebut dimisalkan bahwa faktor-faktor produksi yang dinyatakan sejumlahnya tetap, yaitu modal, tanah, dan juga teknologi dianggap tidak mengalami perubahan. Satu-satunya faktor produksi yang dapat diubah adalah tenaga kerja. Nah, ini misalkan umpamanya dianggap satu input variabel. Jadi yang berubah-ubah ya. Misalkan variabel yang berubah-ubah adalah tenaga kerja. Ini ya, tenaga kerja gitu ya. Nah, kemudian timbul istilah ya, hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Nah, hukum ini kalau dijelaskan ya menjelaskan sifat produk dari keterkaitan antara tingkat produksi dan tenaga kerja yang digunakan untuk mewujudkan produksi tersebut. Hukum ini menyatakan apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya tenaga kerja dalam hal ini gitu ya, terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi itu akan semakin banyak tambahnya. Tetapi ketika sudah mencapai suatu tingkat tertentu ya,
tambahan produksinya ini akan semakin berkurang. Dia bertambah, tapi bertambahnya sedikit, gitu ya, tidak sebanyak yang sebelumnya. Dan pada akhirnya mencapai nilai negatif, ya. Kalau ditambah terus, justru nanti produksinya turun, gitu ya. Dan ini menyebabkan ya pertambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya ia mencapai tingkat yang maksimal dan kemudian ia mengalami penurunan. Makanya dikatakan hukum hasil lebih yang semakin berkurang, begitu ya. Nah, di tabel ini dicontohkan seperti ini, ya. Dikatakan di situ bahwasanya ya ada tanah, begitu ya. Ini tanah, ya tanah. Ini tenaga kerja, begitu ya. Kemudian apa namanya? Di sini faktor-faktor yang lainnya, gitu ya. Nah, misalkan ya tanah, ya ini ya tenaga kerjanya misalkan ditambah 1, nah, gitu ya. Jumlahnya 1. Nah, ketika jumlahnya 1, ya maka total produksinya adalah 100, gitu ya. Total produksinya adalah 100. Average, ini AP ini average, rata-rata produksi. Nah, sementara marginal produksinya adalah tidak ada karena kan sebelumnya tidak ada angka, gitu ya. Makanya tidak ada atau silang. Ketika tenaga kerja ditambah 2 menjadi 2 orang, dia meningkat total produksinya menjadi 300. Ya, 300 unit. Makanya rata-ratanya 150. Dari mana 150? Yaitu 300 unit dibagi 2 orang, gitu ya. Jadi rata-rata 1 orang bisa memproduksi 150 unit, ya. Lalu 200 marginalnya, dari mana 200? Tentu saja perubahan dari 100 ke 300 adalah 200. Nah, ini marginal produksinya atau selisih daripada produksi ketika karyawannya 1 orang dengan karyawannya 2 orang adalah 200 unit atau marginal produksinya 200. Nah, kemudian ketika tenaga kerja ditambah menjadi 3 orang, ya, ini naik lagi, ya. Naiknya berapa? Kalau tadi naiknya 200, ya, dari 100 ke 300, sekarang naiknya 300, ya, dari 300 ke 600. Nah, gitu ya. Jadi naiknya marginal produksinya menjadi 300. Ya, berapa rata-ratanya? Average produknya adalah menjadi 200. Dari mana itu? Perhitungannya adalah 600 dibagi 3 orang, ya. Jadi 200 hasil perhitungan rata-rata total produk dibagi jumlah tenaga kerja, ya. Baik, kemudian ya. Nah, ini udah mulai menurun. Nah, ini tahap pertama, Bapak Ibu, ya. Ini tahap pertama, ini selalu naik, ya. Ini marginal produksinya selalu naik, ya. Dari tidak ada 200 300. Nah, dia naik, ya. Sekarang lihat tahap 2. Ya, tahap kedua dia naik, tapi naiknya turun, ya. Sebelumnya naiknya 200, ya. Lagi itu naiknya 300, sekarang naiknya cuma 280, tapi tetap naik, gitu ya. Nah, itu gara-gara ditambah tenaga kerja menjadi 4 orang, ya, menjadi 4 orang. Kalau ditambah menjadi 4 orang, total produksinya disimulasikan menjadi 880 unit, sehingga rata-ratanya 220, ya. Nah, perubahan 600 ke 880 adalah 280. Nah, sehingga pertambahannya ya berkurang. Ya, berkurang. Yang tadinya bertambah 300 sekarang kurang menjadi 280. Berkurang dia 20, ya. Berkurang 20 tambahannya, ya. Ketika ditambah 5 orang tenaga kerja, dia naik tetap, total produksinya naik menjadi 1050 unit dan rata-ratanya 210. Tapi ingat, ini semakin turun, ya. Marginal produknya semakin turun dari 280, ya. Kemarin waktu 4 orang 280 perubahannya. Sekarang 5 orang 170. Dari mana? Selisihnya selisih dari 1050 ke 880, ya. Ditambah 6 orang 1140, rata-ratanya 190 unit.
Ya, kemudian marginalnya 90. Semakin kecil dia, gitu ya. Karena ya selisih antara 1050 ke 1140 adalah 90. Kemudian 7 orang, ditambah lagi tenaga kerja 7 orang. Nah, ini semakin kecil lagi, ya. Semakin kecil tentunya marginal produksinya, gitu ya. Tapi total produksi tetap bertambah, ya, bertambah dari 140 ke 190. Ya, perubahannya sebanyak berapa? Sebanyak 50. Berapa rata-ratanya? Rata-ratanya pun turun dari 190 ke 170. Ya, dari mana 170? Ya, 1190 dibagi 7 gitu ya. Nah, itu sudah mencapai tahap kedua sudah mulai turun nih, ya. Sudah mulai turun. Tadi tahap pertama naik gitu ya, dari 200 ke 300 gitu ya. Sekarang sudah mulai turun. Bagaimana dengan tahap ketiga? Nah, biasanya tahap ketiga ini ya perubahan tenaga kerja ke atas tingkat produksi total suatu barang biasanya dia sudah nol gitu ya. Ketika tenaga kerja ditambah menjadi 8 orang, ini produksinya nggak bertambah gitu ya. Sudah tidak layak lagi gitu ya. Artinya sudah tidak produktif lagi kalau menambah tenaga kerja. Sehingga apa namanya rata-ratanya menjadi 150 ya, turun juga. Berapa nilai marginalnya atau marginal produksinya ya tidak ada. Ya, kenapa tidak ada? Karena dari 190 ya ke 190 kan nol gitu ya. Tidak ada perubahan. Nah, masih nekat lagi nambah tenaga kerja, silakan ditambah lagi ya, berkurang produksinya ya. Mungkin karena uang yang tadi buat produksi bahan mentah dibayar buat karyawan, mungkin bisa seperti itu ya. Sehingga produksinya berkurang. Nah, rata-rata juga berkurang menjadi 120, akhirnya marginal produksinya turun. Ya, kenapa? Disebabkan karena yang tadinya produksinya 1190 menjadi 1100 sehingga turun menjadi ya, turun sebesar minus 90 ya. Mau tambah juga lagi ya silakan ditambah lagi 10 tenaga kerja. Maka ini semakin nggak produktif ya. Kenapa? Ya karena ya mungkin biaya atau ongkosnya dibayar buat ini, ya, sehingga bahan bakunya berkurang, jadi produksinya berkurang gitu ya. Nah, dengan demikian rata-ratanya menjadi 70 sehingga ya marginalnya menjadi turun drastis minus 400. Nah, ini disebut sebagai hukum ya hasil yang semakin berkurang. Nah, kalau sudah sampai ke tahap 3 ini ya diharapkan perusahaan itu berhati-hati ya. Bahkan sampai ini sudah berhati-hati tahap 2 ini ya. Nah, kita lihat kita harus pintar-pintar mengkombinasikan faktor-faktor produksi, kapan kita butuh menambah karyawan, kapan kita butuh menambah bahan baku. Kalau di tabel ini kasusnya diasumsikan yang berubah adalah yang mengalami perubahan tenaga kerja. Di sini tanah tetap gitu ya, tanahnya tetap gitu kan. Nah, yang apa yang diumpamakan ya diasumsikan adalah ya tenaga kerja yang mengalami perubahan sehingga dia akan menjadi sebuah apa namanya klaster ya, klaster tahap 1 ini di mana MP-nya selalu naik marginal produksinya. Kemudian tahap kedua MP-nya sudah mulai mengalami penurunan. Kemudian di tahap 3 ya marginal produksinya sudah mulai turun ya bahkan minus ya, bahkan minus. Nah, itu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian terkait dengan ya hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Nah, ya, ini dapat kita pelajari di sana. Nah, ini tadi ya total produksi, kemudian average ya marginal ya atau produksi marginal. Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya. Nah, delta ini istilahnya apa namanya perubahan gitu ya, perubahan antara total produksi dengan tenaga kerja gitu ya. Nah, sekarang contoh. Apa ini contohnya? Kita lihat nilai MP pertama 200 ya yang terdapat kolom 5. Oke. Oh ya. Ini menjelaskan ya. Menjelaskan hitungan-hitungan yang tadi ya. Saya rasa sudah paham semua gitu ya. Karena ini apa namanya
menjelaskan daripada tabel-tabel yang ada di sini tadi ya. Kita sudah jelaskan secara detail ya. Nah, ini proses yang secara tulisannya gitu ya. Silakan dibaca kembali, nggak apa-apa. Nah, yang kedua, kurva produksi total. Nah, nanti kita diminta membuat kurva produksi total, kemudian produksi rata-rata, lalu produksi marginal. Nah, sebelum kita baca dulu ya. Hubungan yang dijelaskan di antara produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal dapat digambarkan juga secara grafik, yaitu seperti yang ditunjukkan gambar 51, kurva TP adalah kurva produksi total yang menunjukkan hubungan di antara jumlah produksi dan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan produksi tersebut. Bentuk total produksi cekung ke atas apabila tenaga kerja yang digunakan masih sedikit, yaitu apabila tenaga kerja kurang dari 3. Ini berarti tenaga kerja adalah masih kekurangan kalau dibandingkan faktor produksi lain. Dalam contoh di atas, faktor produksi lain tersebut adalah tanah yang dianggap tetap jumlahnya. Nah, kemudian dalam keadaan seperti ini, produksi marginal bertambah tinggi. Nah, ini dia nih. Kita bahas satu-satu dulu ya. Apa namanya? Gambar kurva 5.1 ya. Nah, di sini disebutkan ya, hubungan yang dijelaskan di atas ya di antara produksi total, produksi rata-rata, produksi marginal dapat digambarkan secara grafik, yaitu seperti tunjukkan gambar 5.1. Kurva TP adalah kurva produksi total. Mana kurva TP? Nah, ini dia kurva TP. Ini adalah kurva produksi total, gitu ya. Di mana kita baca lagi, ya. Ia menunjukkan hubungan di antara jumlah produksi dan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut. Ya, jadi jumlah tenaga kerjanya ini, nah, ya, jumlah tenaga kerjanya ini. Nah, gitu ya. Nih 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini kan bersambungan grafiknya ya. Kalau kita lihat grafiknya bersambungan. Ini kita lihat, nah, yang dimaksud dengan kurva TP itu ini. Kita lihat ya. Kalau kita tanya sekarang ya, pada tenaga kerja berapa sih dia mengalami produksi yang paling kecil ya, 2 orang gitu ya. Nah, kemudian ya pada tenaga kerja berapa orang ya, maksimal produksinya 8 orang ya. 4 orang ini sudah mulai naik gitu ya ke sini. Nah, di sini dijelaskan bentuk total produksi cekung ke atas apabila tenaga kerja yang digunakan masih sedikit, yaitu apabila tenaga kerja kurang dari 3. Nah, ini dia kurang dari 3 mana? Ini dia. Nah, ini cekung ke atas, maksudnya begitu ya. Ini cekung ke atas, gitu ya. Kita lihat di sini. Apa namanya? Nah, ini kurang dari 3. Ini kan, dari 3, dia cekung ke atas. Nah, ini maksudnya. Kalau kurang dari 3, dia akan cekung ke atas seperti itu. Nah, itu yang dimaksud. Nah, kemudian ini berarti tenaga kerja ya adalah masih kekurangan kalau dibandingkan faktor produksi lain. Dalam contoh di atas, faktor produksi lain tersebut adalah tanah yang dianggap jumlahnya tetap. Gitu ya. Jadi kalau misalkan tanahnya tetap 1 misalkan, ya ini 3 orang masih kurang gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, dalam keadaan seperti itu marginal bertambah tinggi. Ya, ini dia marginalnya ya. Kalau kita lihat marginal bertambah tinggi, mana marginal? Nih dia. Ya, marginalnya bertambah tinggi ya. Nah, setelah menggunakan 3 tenaga kerja, pertambahan tenaga kerja selanjutnya tidak akan menambah produksi total secepat seperti sebelumnya. Keadaan ini digambarkan oleh 1, kurva marginal yang terus-menerus menurun, 2, ya, kurva produksi total yang mulai berbentuk cembung ke atas gitu ya. Nah, marginal ini ya bertambahnya sudah enggak seperti yang ini. Dia bertambah ya, cuman agak turun pertambahannya gitu ya, agak turun.
Nah, dan ini ditandai dengan cembungnya daripada kurva kurva total produksi ya. Nah, sebelum tenaga kerja 4, nah, ini ya, dijelaskan di situ, sebelum tenaga kerja 4, mana tenaga kerja 4 ini dia. Sebelumnya berarti kan ke sini ya. Nah, marginal produksi meningkat lebih cepat daripada average produksi, dan pada tenaga kerja 4 ya, average produksi maksimal ya, dan kurva MP memotong nilai AP. Nah, ini dia maksudnya ya. Mana itu AP? Nah, ini dia. Ini memotong ya. AP itu adalah average produksi rata-rata gitu ya, produksi rata-rata. Ini setelah ya 4 ya, setelah 4 ya, setelah 4 kan ini ya, dari 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Ya. Pada saat tenaga itu kerja 8 orang ya, total produksi menjadi maksimal. Ini tadi ya. Total produksi menjadi maksimal ya. Sementara ya rata-rata sudah mulai menurun. Nah, ini sudah mulai menurun ya. Sudah menurun. AP menurun dan MP nilainya sama dengan 0. Mana dia MP? Nah, ini dia. Udah nggak ada perubahan lagi ya. Udah nggak ada margin lagi ya. Udah sampai sama dengan 0. Dan pada saat inilah hukum hasil lebih semakin berkurang atau law of diminishing return berlaku. Karena jika ditambah 1 unit produksi, maka total produksinya pasti akan turun. Kemudian average produksinya juga turun, sehingga marginal produksinya menjadi negatif ya. Kalau ditambah lagi ya 8, 9, 10 dan seterusnya ya, TP-nya turun ya, AP-nya turun, dan marginal produksinya juga menjadi negatif. Nah, itu ya yang disebut sebagai dengan hukum hasil lebih berkurang atau law of diminishing return. Ini yang disebut dengan ya hukum semakin menurun ya, hukum hasil lebih semakin menurun. Nah, sebetulnya hakikatnya keterkaitan di antara tingkat output dan input dibedakan dalam 3 tahap. Nah, itu tadi ya. Yang pertama adalah tahap 1 adalah total produk mengalami perubahan yang semakin kecil ya. Kemudian tahap 2 adalah total produk penambahnya semakin lama semakin kecil. Tahap 3 adalah produk semakin lama semakin berkurang. Ya, tahap itu tadi adalah ini. Tahapnya ya, tahap 1, tahap 2, tahap 3 kalau kita gambarkan melalui kurva. Kalau melalui tabel seperti apa? Ya tabel seperti ini, gitu ya. Ini seperti ini kalau tabel. Kalau kurvanya ya, nah ini seperti ini. Jadi itu disebut dengan ya hukum semakin menurun. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, berikutnya adalah 5.3 fungsi produksi dengan 2 input variabel. Kalau tadi 1 variabel saja, yaitu tenaga kerja, ya variabel itu yang berubah-ubah. Ya sekarang 2. Misalkan analisa baru, ya. Analisa yang baru kita selesaikan menggambarkan bagaimana tingkat produksi akan mengalami perubahan dengan 1 faktor produksi saja. Nah, ini 1 faktor produksi ya. Selanjutnya kita akan maju selangkah lagi dengan menggunakan 2 faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Misalnya ya tenaga kerja dan modal. Nah, berarti kita anggap modal ini uang gitu ya, tenaga kerja dan uang yang dapat dirubah. Kalau tadi kan tenaga kerja aja yang kita ambil ya. Sekarang ada uangnya. Ini ditukar penggunanya, yaitu modal dapat menggantikan tenaga kerja dan sebaliknya. Dengan asumsi modal bisa menggantikan tenaga kerja juga bisa menggantikan modal. Hal ini dikandung maksud ingin meminimumkan ongkos di dalam usahanya ya untuk mencapai tingkat produksi tertentu. Nah, makanya dengan demikian timbullah istilah kurva produksi sama ya atau isokuan ya. Iso itu sama ya, kuan itu adalah quantity ya. Jadi singkat menjadi isokuan. Pengertian daripada
kurva produksi sama atau isoquant curve adalah suatu kurva yang menggambarkan golongan dua macam faktor produksi yang menghasilkan suatu tingkat produksi tertentu atau produksi yang sama. Misalnya, ya, produksi barang dengan menggunakan tenaga kerja dan modal yang penggunaannya dapat dipertukarkan. Di tabel 52 digambarkan 4 gabungan tenaga kerja dan modal yang menghasilkan 1000 unit. Nah, perhatikan. Ya. Ada ya modal faktor produksi ada 2. Di sini ada tenaga kerja, di sini ada modal. Nah, yang A, choice atau pilihan A. Kalau tenaga kerjanya 1 orang, modalnya Rp6, misalkan dia tetap menghasilkan 1000 unit. Pilihan B, kalau tenaga kerjanya 2 orang, modalnya Rp3, misal dia tetap menghasilkan 1000 unit. Nah, ini maksudnya adalah opsional atau pilihan. Untuk yang C, misal jika tenaga kerjanya 3 orang, ya, modalnya Rp2, ya tetap harus menghasilkan 1000 unit, gitu ya. Kalau misalkan tenaga kerjanya, ya, pilihan D, tenaga kerja 6 orang, kemudian modalnya Rp1, misalkan dia juga harus tetap memproduksi 1000 unit. Nah, ini gimana kira-kira, gitu ya. Nah, tentunya biasanya secara teori dia adanya di tengah-tengah ini. Nah, nanti kita bisa lihat ya garis-garisnya itu, ya biasanya dia berada di tengah ini. Kalau enggak B berarti C, ya pilihannya. Kalau enggak, ya tenaga kerja 2 modalnya 3 atau tenaga kerja 3 modalnya 2. Ya, dia biasanya ada di tengah-tengah yang tetap bisa menghasilkan 1000 unit produksi. Nah, ciri-cirinya, ya. Ciri-cirinya kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ya, ciri-cirinya daripada ini ya, kurva produksi yang sama. Ya. Pertama, nah ini kurva turun dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi mirip dengan ya kurva permintaan gitu ya. Dia turun dari kiri atas ke kanan bawah ya. Turun dari kiri atas ya ke kanan bawah. Yang kedua, cembung ke arah origin atau titik nol. Maksudnya apa? Ini dia titik nol kan ini. Cembungnya di sini gitu ya. Area cembungnya gitu ya. Ini area cembung nih ya. Area cembungnya tentu cenderung ke titik nol ya. Yang ketiga, tidak saling berpotongan. Kenapa? Ini nggak saling berpotongan nih ya. Nggak motong jilang begini nge-cross gitu ya. Tapi dia ada jalurnya sendiri-sendiri. Nah, gitu ya. Jalurnya sendiri-sendiri. Nah, yang keempat, kurva yang terletak di kanan atas menunjukkan jumlah produksi yang lebih banyak. Nah, ini ada 4 kurva ya. Ada 1, ya, ada 2, ada 3, dan ada 4. Nah, kurva 1 ini seperti yang ada di tabel tadi, ya. Dia tetap harus menghasilkan 1000 unit. Kalau kurvanya bergeser ke atas, dia menjadi 2000 unit. Gitu ya. Bergeser lagi ke atas menjadi 3000 unit. Bergeser lagi ke atas menjadi 4000 unit. Ini simulasinya ada perubahan kurva sebanyak 4 kali. Gitu ya. Kurva 1, kurva 2, kurva 3, dan kurva 4. Sementara yang ada di tabel tadi, yang mana? Nah, yang ada di tabel tadi itu, ya ini. Gitu ya. Yang ada angkanya, yang ada datanya. Apa itu? Nah ini, tenaga kerja dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian modal juga sama dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau di tabel tadi, kalau posisi A, kalau kita pilih A, berarti kita memilih modalnya Rp6, ya kemudian tenaga kerja 1 orang. Gitu ya. Kemudian kalau kita pilih B, itu modalnya Rp3, kemudian tenaga kerjanya 2 orang. Kemudian kalau kita pilih C, ya itu tenaga kerjanya 2 orang, ya modalnya 2 orang, tenaga kerjanya 3 orang. Kalau kita pilih poin D, maka modalnya Rp1, ya
tenaga kerjanya 6 orang. Silakan pilih yang mana. Ya. Produsen atau manajer produksi dipersilakan untuk memilih yang mana. Boleh milih A silakan, milih B silakan, milih C silakan, pilih D silakan, asal kalian atau manajer produksi harus bisa mencapai 1000 unit. Kira-kira mana yang bisa dipilih oleh manajer? Ya, tebakan kita adalah yang mendekati cembung 0 ini. Mana? Ya, yaitu B atau C. Gitu ya. Apa logikanya? Ya logikanya kalau kita punya duit 6, mesin 6 gitu ya. Ini bisa mesin, bisa duit gitu ya. Sementara pekerjanya 1 kan bingung juga gitu. Ya, mesinnya banyak, kita pengusaha fotokopi mesinnya 6, pekerjanya 1, bingung juga gitu ya. Atau sebaliknya, kita punya pekerja 6, mesin fotokopinya 1. Nah, ini kan bentar kita target 1000 unit gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di cembung ini tadi ya, yang mendekati 0 cembung ini, yaitu poin B, poin C yang paling memungkinkan gitu ya. Mesinnya ada 3 ya, pekerjanya 2 atau sebaliknya gitu ya. Pekerjanya ada 3, modal atau mesinnya ada 2 gitu ya. Nah, makanya yang mendekati 0 ini gitu ya, atau yang mendekati ya, titik 0 ini, cembung ini biasanya yang harus dipilih ya. Secara teoritis memang yang harus dipilih oleh manajer produksi untuk menghasilkan 1000 unit. Karena oleh perusahaan ya, oleh teori ini, oleh kurva ini, Anda boleh menggunakan A juga boleh, menggunakan B juga boleh, menggunakan C juga boleh, menggunakan D juga boleh. Namanya juga isokuan ya, persamaan produksi. Nah, itu ya. Jadi pilihan yang tepat adalah B atau C ya. B atau C. Baik, kalau tadi produksinya, sekarang cost. Ya, artinya apa? Garis ongkos yang sama. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja bicara ongkos, bicara biaya, kita akan bicara tentang jumlah uang yang dikeluarkan. Ya, uang yang dikeluarkan tentu kita pingin uangnya yang seminimal mungkin. Nah, itu konsepnya ya. Nggak mungkin kalau kita pengeluaran pengen yang lebih besar. Nah, dengan demikian bisa dikatakan bahwasanya begitu untuk menghemat pengeluaran perusahaan gitu ya. Kan kata-katanya itu untuk menghemat pengeluaran perusahaan dan memaksimumkan keuntungan. Nah, itu ya. Jadi pengeluarannya dihemat-hemat, keuntungannya dibesar-besarkan. Perusahaan harus apa? Dia harus meminimumkan ongkos produksi itu ya. Ya, apa namanya rumusnya atau konsepnya. Untuk analisa tentang meminimumkan ongkos produksi, ya, dibuatlah garis-garis atau ongkos-ongkos produksi yang sama atau disebut dengan ISO-cost, ya, ISO-cost. Garis ini menggambarkan gabungan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh ya dengan menggunakan sejumlah pengeluaran tertentu. Nah, untuk apa? Untuk membuat apa namanya pilihan-pilihan tadi. Nah, untuk membuat garis ongkos produksi memerlukan data. Apa itu datanya? Pertama adalah tentu saja harga faktor-faktor produksi per unitnya berapa. Kalau orang gajinya berapa, kalau mesin harganya berapa dan seterusnya. Yang kedua, jumlah uang yang tersedia untuk membeli input yang dibutuhkan. Yang kedua ini ada uangnya enggak? Berapa budget kita atau anggaran kita ada berapa gitu ya. Jadi yang pertama adalah berapa harganya, yang kedua adalah berapa besar anggarannya. Oke. Nah, ini misalnya upah ya. Misalnya ada sebuah contoh tentang apa namanya ISO-cost. Upah tenaga kerja misalkan 1000. Ya, upah tenaga kerja misalkan 1000, harga per unitnya ya, dan harga 1 unit modal 2000. Artinya apa? Ya, ternyata tenaga kerja harganya Rp1.000. Sementara modal ini bisa dikatakan mesin ya, bisa mesin, bisa alat lah gitu ya. Itu harganya 2000. Nah, ini sudah ketahuan ya. TK atau tenaga kerja harganya 1000, modal atau mesin harganya 2000. Sedangkan jumlah uang yang tersedia cuma 8000. Nah, ya. Garis TC1 dan dalam gambar 53 menunjukkan gabungan tenaga kerja ya dengan modal.
yang dapat diperoleh dengan menggunakan uang 8.000 tersebut. Apabila upah tenaga kerja dan modal dan ongkos modal gitu ya, dilakukan perubahan gitu ya, maka dia akan dikatakan di sini ya, uang 8.000 tadi diputer atau diracik oleh manajer produksi. Kira-kira saya ambil tenaga kerja berapa orang ya? Kira-kira saya ambil mesin berapa unit ya? Nah, ini yang menjadi pikiran daripada manajer produksi. Nah, kita lihat ya, kita lihat kurvanya. Nah, ini kurvanya kita lihat di TC1 yaitu 8.000 di anggaran ya. Ketika dia punya uang 8.000, kira-kira dia pilih apa gitu ya. Kalau dia belikan ya, kalau dia belikan semuanya untuk modal, maka habis. Karena satu modal itu Rp2. 2.000 dikali 4 sama dengan 8.000 kan gitu ya. Maka semua habis untuk modal. Tenaga kerja nggak ada gitu ya. Kalau uang 8.000 ini ya dibelanjakan semua untuk tenaga kerja, ya maka nggak punya modal, nggak punya mesin, habis semua buat tenaga kerja. Maka dia membentuk sebuah titik ya. Sini adalah 4.0 ya, 0.4, maaf, di sini juga 0.8. Maka dia membentuk sebuah garis lurus. Nah, ini cikal bakal garis lurusnya ya. Namanya garis ongkosnya gitu ya. Nah, garis ongkos ini ya tinggal diputar saja ya. Dengan uang 8.000 kita mau gunakan apa? Ya. Nah, tadi ya seperti kita ketahui biasanya dia ada di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah ini yang paling memungkinkan ya. Tinggal diatur aja nanti ya. Apakah tenaga kerjanya 2 orang, ya mesinnya 2 gitu ya. Atau tenaga kerjanya 4, mesinnya 2. Nah, nanti bisa dihitung dengan secara matematis. Yang jelas dia ada di area ini. Kalau untuk yang 8.000 ya. Kalau untuk yang 10.000 bisa di area ini. Ya, yang paling memungkinkan ya. Kalau di angka 4 sini nggak mungkin ya. Kenapa? Habis buat modal semua. Modal kan harganya 2.000. 2.000 dikali 4 8.000. Habis uang 8.000 hanya untuk modal atau hanya untuk mesin. Kalau di 8 saja di sini nggak mungkin juga. Tenaga kerja harganya 1.000. Ya, kalau semua dibelikan tenaga kerja 8 orang, ya habis uang 8.000 ini hanya untuk pekerja. Sementara mesin nggak ada. Makanya kita butuh mesin, butuh tenaga kerja. Makanya kira-kira di sini gitu ya, di tengah-tengah. Ya, tengah-tengah kira-kira apa nih? Kira-kira berarti 2 dan 4 gitu ya. Ya, 2 dan 4. 4 dikali 1 sama dengan berapa? Sama dengan ya 4.000. Sementara 2 dikali 4 berapa? 4.000. Berarti 8.000. Berarti benar gitu ya. Di sini ya yang paling memungkinkan uang 8.000 itu dibelanjakan 2 unit modal dan 4 orang tenaga kerja. Jadi 2 mesin dikerjakan oleh 4 orang. Nah, ini yang paling ideal. Dan seterusnya penjelasan untuk yang TC4 14.000, yang anggarannya 14.000, yang anggarannya 12.000, yang anggarannya 10.000, dan yang anggarannya 8.000. Nah, maka dari itu ya konsepnya adalah di area ini. Ya. Ini adalah area-area di mana yang lebih tepatnya lagi yang dekat dengan 0. Ya. Nah, kalau ini kan sudah ada angka nih, 8.000, ini harganya 2.000 per unit, ini harganya 1.000 per orang gitu kan. Nah, yang paling ideal di sini ya 2 unit mesin ketemu dengan 3,5 sebetulnya ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kita genapkan ya ketemu dengan angka 4. Ya kan habis nih uang 8.000 ya. Dibelanjakan modal 2.000 dikali 2.000 4.000 ya, 4 orang dikali 1.000 4.000 tambah 4.000 sama dengan 8.000. Nah, jadi ada di sini ya kalau untuk kasus yang TC1 sama dengan 8.000 tadi. Oke, itu simulasinya. Nah, sekarang ya prinsip ekonomi apa itu? Meminimumkan ongkos dan memaksimumkan produksi.
Bagaimana caranya? Nah, ini ada simulasi lagi gitu ya. Kita bacakan dulu. Dalam gambar 5.4 secara serentak ditunjukkan kurva produksi sama dan garis ongkos sama. Nah, ini 5.4 ya. Kita lihat dulu. Penggabungan kurva, kedua kurva sekarang memungkinkan kita untuk menunjukkan salah satu dari dua keadaan tersebut. Nah, A, apabila jumlah pengeluaran, nah ini perhatikan ya, apabila jumlah pengeluaran untuk biaya produksi sudah ditentukan keadaannya, bagaimanakah yang memaksimum produksi? Bagaimanakah yang akan memaksimumkan produksi? Yang kedua, apabila jumlah produksi yang ingin dicapai telah ditentukan, keadaan yang bagaimanakah yang meminimumkan ongkos? Jadi kita ada dua kondisi nih Bapak Ibu, saudara-saudari. Yang A, ya, kalau ya duitnya sudah ada, gitu ya, jumlah pengeluaran, ya, kira-kira berapa banyak bisa kita produksi? Itu kira-kira. Misalkan kita biasa ke Tanah Abang, belanja pakaian nih, saya punya uang 1 juta, berapa banyak kamu bisa membeli kerudung misalkan, berapa kodi gitu ya. Tentu kita akan mencari harga yang paling murah agar apa? Agar mendapatkan jumlah produksi atau jumlah kerudung sebanyak banyaknya. Anggarannya sudah ada 1 juta gitu kan. Nah, ini konsepnya yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, apabila jumlah produksi yang dicapai telah ditentukan, keadaan yang bagaimanakah yang meminimumkan ongkos? Misalkan terbalik, ini saya butuh kerudung 20 kodi. Berarti kita harus mengeluarkan uang seminimal mungkin atau cari yang semurah-murahnya tapi yang memenuhi persyaratan misalkan. Nah, ini konsep yang kedua ya. Produksinya sudah ditentukan sekian, tinggal kita meminimumkan jumlah jumlah biaya pengeluarannya. Kalau yang pertama, uangnya sudah ada, dapat berapa? Nah ini dia konsep daripada meminimumkan ongkos dan memaksimumkan produksi. Nah, memaksimumkan produksi atau keuntungan merupakan tujuan dari pengusaha dengan cara meminimumkan ongkos produksi. Syaratnya untuk memaksimumkan produksi adalah kurva ya. Dalam kurva adalah kurva isokwan menyinggung garis ongkos atau isokwan itu bersinggungan dengan isokos seperti yang ada di kurva ini. Nah, yang mana? Nah, kita jelaskan ya. Perhatikan baik-baik ya. Ini misalkan di harga 1.000. Mana tadi yang 1.000 ya? Nah, ini ya. Ini adalah ya isokwan di mana ya berapapun yang diproduksi ya, maaf, berapapun yang digunakan tenaga kerja, ini tenaga kerja gitu ya. Dan modal di hasilnya 1.000. Kira-kira pilih yang mana nih? Gitu ya, kira-kira pilih yang mana? Nah, ini dia ya. Nah, apa namanya? Yang bersinggungan, yang mana kira-kira? Nah, kalau 1.000 kan berarti garisnya ini. Nih, yang 1.000 gitu ya. Yang 1.000 berarti garisnya ini. Gitu ya. Yang 1.500 ya garisnya ini. Ya, anggarannya ya. Yang 2.500 anggarannya ini. Yang 3.000 anggarannya ini. Yang bengkok ini adalah produksinya 3.000 unit gitu ya. Ini produksinya 2.500 unit. Ini produksinya 1.500 unit. Ini produksinya 1.000 unit. Nah, cara yang paling aman adalah yang bersinggungan dengan garisnya. Mana itu? Kita ambil yang 1.000 unit dulu. Ya, dia menggunakan anggaran yang ini, yang 1.000 unit anggarannya, gitu ya. Perhatikan ini, anggarannya yang ini. Kira-kira yang mana yang cocok? Ya, tentu saja yang bersinggungan. Nah, ini. Nah, menggunakan anggaran yang 8.000, gitu ya. Kalau ini gimana? Nggak bisa. Ini anggarannya lebih besar dari 8.000, udah 10.000 gitu ya. Ini 10.000 gitu ya. Ini 12.000, ini 14.000 gitu ya. Ini 8.000 tadi. Kalau 8.000 dia menghasilkan 1.000 unit gitu ya, misal gitu ya. Kalau 10.000 dia menghasilkan 1.500 unit, kalau 12.000 dia menghasilkan 2.500 unit, kalau 14.000 dia menghasilkan 3.000 unit. Nah, kita bahas yang 1.000 unit, tentu saja menggunakan anggaran yang 8.000
Ya, yang 8.000 ini mana yang bersinggungan dengan garis anggaran? Ya, isokan dengan isokosnya yang bersinggungan tuh ini. Nah, areanya gitu ya, tentu saja di antara ini atau 2 titik ini gitu ya. Nah, inilah yang bisa dipakai gitu ya. Oke, sekarang yang 1.500 produk. Nah, yang paling memungkinkan mana? Ya anggarannya cuma ini. Dia bisa pakai ini ya. Nah, ini dia. Yang paling ini adalah yang P, yang paling memungkinkan. Pakai R boleh nggak? Bisa saja gitu ya. Tapi menggunakan anggaran yang 12.000, sementara anggaran kan cuma 10.000. Ya. Pakai Q boleh nggak? Kan bersinggungan ya, boleh saja. Kok cuma 1.500 pakai anggaran yang 12.000? Kan 12.000 itu bisa dapat yang lain gitu ya. Misal gitu ya. Maaf yang 1.500 gitu ya. Untuk yang 1.500 ngapain pakai anggaran yang 2.500 kan boros. Makanya ya untuk yang 1.500 unit ya, maka yang dipakai adalah yang P. Lagi-lagi yang dekat dengan yang searah dengan angka 0. Gitu ya. Kemudian 2.500 ya, 2.500 juga sama gitu ya. Sebetulnya ke sini ya, kurvanya agak salah, sebetulnya ini ke sini. Nah, gitu ya. Dia menggunakan anggaran yang 12.000. Nah, ini juga yang 3.000 unit, ini juga agak salah, sebetulnya ini ke sini. Nah, gitu ya. Dia menggunakan anggaran yang 1.400. Dia sudah tidak mungkin nih. Yang ini udah nggak mungkin menggunakan yang anggaran 14.000 nggak 12.000 nggak mungkin karena bukan cukup gitu ya. Tapi kalau menggunakan anggaran yang ya di atas 3.000 unit dia cukup. Sementara 2.000 unit ya cukupnya di sini ya. Di E. Seharusnya kan begini ya. Nah, ini salah nih kurvanya. Nah, seharusnya di sini. Dan ini seharusnya di sini juga gitu ya. Agak terlalu maju. Nah, ini juga seharusnya di sini. Nah, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan ya persinggungan antara isokuan dengan isokos ya. Kan kalau ditanya kalau Q gimana? Boleh nggak? Ya boleh saja, tapi itu kan garis anggaran 12.000. Ya, masa untuk memproduksi 1.500 kita pakai anggaran yang 2.500 unit kan boros gitu ya. Kita sementara memaksimumkan produksi dan meminimumkan biaya. Nah, ini penjelasan di bawahnya gitu ya. Seperti yang kita bahas tadi. Nah, panjang nih ya. Kita akan membahas persoalan yang dinyatakan dalam A, memisahkan ongkos per unit ya 2.000 dan upah tenaganya 1.000, sedangkan biaya disediakan adalah 14.000. Dengan uang sebanyak 14.000, produsen dapat membeli 1 unit faktor saja, yaitu 7 unit modal kerja atau 14 tenaga kerja. Kalau 14.000 itu habis buat modal itu cuma dapat 7 unit. Kalau habis buat tenaga kerja ya habis 14 unit. Maka garis ongkos atau TC4 menggambarkan gabungan antara tenaga kerja modal yang dapat diperoleh produsen dengan menggunakan uang yang tersedia. Gitu ya. Nah, ini dia. 14 ya. 14 dan 7 ya. Uang 14.000 habis buat 7 gitu ya. 7 ini maksudnya 14.000 dibelikan 7 modal kerja atau mesin dapatnya 7 unit. Kalau dibelanjakan semua untuk tenaga kerja ya habis untuk tenaga kerja 14 karena tenaga kerja harganya 1.000 gitu ya. Nah, persoalan sekarang yang manakah gabungan yang akan menghasilkan produksi yang maksimum? Nah, terdapat 5 titik diantaranya yang terletak pada berbagai kurva produksi sama yang merupakan titik terpotong persinggungan antara TC4 ya atau titik persinggungan dengan garis TC4. Titik tersebut adalah A, B, C, D, E gitu ya. Mana nih A, B, C, D, E? A, B, C gitu ya. D, D, E gitu ya. Dari kelima titik ini, titiknya terletak di kurva produksi yang sama yang paling tinggi, yaitu kurva produksi sama IQ 4. Ya, ini dia. Titik E ini tadi. Gitu ya. Ini sebenarnya ke sini gitu ya. Nah, seperti saya bilang tadi. Nah, yang menggambarkan tiket produksi total sebanyak 2.500 unit. Mana 2.500 ini dia? 2.500 unit. Atau dengan kata lain, kurva IQ 4 menyinggung kurva TC4. Dengan demikian, juga titik P juga menggambarkan titik produksi total sebanyak 1.500 unit. Atau dengan kata lain, IQ 2 menyinggung kurva TC2. Dari kurva di atas menunjukkan produksi maksimal ongkos pusing minimal adalah persinggungan antara isokuan dengan isokos. Gitu ya. Persinggungan antara isokan dengan
isokos. Ya. Jadi kurva-kurva yang bersinggungan itulah yang kita pilih. Ya, sebetulnya itu apa namanya persinggungan ini gitu ya. Kalau kayak kita ulang gambarnya begitu seperti ini. Nah, mana tadi? Sebentar. Nah, ini ya. Ini seperti ini sebetulnya gitu ya. Kemudian ini seperti ini. Seperti ini dan seterusnya ya. Nah, persinggungan-persinggungan itulah yang kita pilih. Intinya begini, intinya dia yang selalu mendekati atau yang selurus ya. Selurus atau dia yang sejajar dengan angka 0 ini nih. Nah, ini spot-spot yang biasa dipilih gitu ya. Kalau ini adalah misalkan isoquasnya 1000 ya, maka anggarannya hanya 8000 kan gitu ya. Kalau ini misalkan produksinya ya, produksinya ada 1500, anggarannya cuma 10.000 ya. Kalau ini produksinya 2500, anggarannya hanya berapa nih? Ya 12.000. Kalau produksinya 3.000, maka anggarannya adalah sebanyak 14.000. Ya, berapa tenaga kerja, berapa unit tenaga kerja, berapa unit modal, ya nanti biasanya ada di area ini. Tinggal kita ya cari mana yang terbaik. Ya, secara kurva pilihlah dia di antara yang ini, maka dia akan maksimum gitu ya. Kalau ini contohnya maksimum di sini yang tengah-tengah. Sudah pasti yang tengah-tengah ini yang maksimum. Ya. Baik, saya kira itu ya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian pada pertemuan kali ini ya. Itu adalah tentang apa namanya teori produksi ya, teori ongkos produksi ya. Kalau kemarin itu teori produksi, sekarang kita belajar tentang apa namanya teori produksi ya. Mohon maaf, ongkos produksi nanti setelah ini ya. Ini teori produksi dan teori tentang bagaimana kita melihat ya hubungan antara ya apa namanya biaya produksi dengan produk yang kita produksi tersebut. Nah, jadi di sini ada sebuah keputusan daripada manajer produksi, kira-kira bagaimana dia mengatur komposisi ya faktor-faktor produksi yang mereka apa namanya yang mereka lakukan di sebuah perusahaan ya. Kapan saatnya dia menambah tenaga kerja, kapan saatnya dia stop menambah tenaga kerja, atau sebaliknya kapan dia saatnya menambah peralatan, mesin, modal, uang dan seterusnya, kapan dia menstop. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar tetap memaksimumkan jumlah produksi dan kemudian meminimumkan jumlah biaya. Dengan demikian, jika produksi bertambah, otomatis nanti penjualan juga ikut bertambah. Jika penjualan bertambah, kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh juga bertambah. Nah, kurang lebih itu yang bisa kita pelajari pada pertemuan ke-6 ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Dengan demikian mari kita tutup ya pertemuan ke-6 ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.